Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel Abang Chan. Dan sekarang gue lagi sama siapa nih? Ayo tebak. Jreng. Ih, sama Pramugari Hits. Konsepnya. Gue tadi baru banget bangun. Terus tuh tadi dapat WhatsApp dari dia nih guys. Kita tuh mau rencananya masak-masak. Dan sekarang kita mau ngapain? Mau belanja dulu. Nah, ikutin kita ke pasar guys. Nanti apa-apa menu yang bakal dibeli sama. Oh ya, perkenalin dulu sebelumnya. Perkenalkan maksudnya. Dulu. Namanya siapa? Hai, namaku Depi. Kalian bisa follow Instagram. Kalian follow Instagram aku @haidepi I-nya pakai 1 atau 2? I-nya 3 belakangnya. Oh, 3. Salah ya. Konsepnya harus seperti itu ya, Kak. Biar susah. Harus ada follow-memfollow ya. Nah, buat kalian semua yang kepo sama Instagramnya, kalian bisa follow di thumbnail yang di bawah tadi. Sebelumnya udah punya pacar belum, Kak? Alhamdulillah, masih masa pencarian ini. Seperti itu. Oke guys, pokoknya ikutin terus keseruan kita ya. Oke, dadah. Nah geng, sebelum kita ke pasar, kita mau cari sarapan dulu. Nah, ikutin terus ya. Kita cari bubur ayam di sekitar pasar. Halo guys, jadi kita baru aja sampai di tempat sarapannya. Ya. Teh hangat manis 2, air putihnya 1. Sarapannya udah nyampe guys. Racikannya gimana? Kamu tim aduk atau tim Aku tim nggak aduk. Nggak aduk. Berarti sama kayak aku. Berarti kita sehati ya. Sehati dong. Halo guys, kita baru aja sampai di depan pasar. Ya, depan pasar, kita mau turun. Yuk, turun. Oh, menyeberang konsepnya. Nyebrang. Kita mau turun. Tas belanjanya? Oh iya, tadi kita udah beli tas belanja guys. Jadi nggak pakai kantong plastik. Nah, di salah satu minimarket. Jadi nanti biar nggak ribet. Kita turun sekarang. Ini kita mau masak apa? Gue sih pengen makan masak ayam semur gitu. Terus sama kayak tempe orek ya? Tempe. Oh ya. Sama tempe. apa ya? Seng buncis mau nggak? Iya itu enak. Tambah kayak brokoli. Brokoli bukan sih? Brokoli kecap loh. Yang di oseng gitu loh. Yang kayak buncis terus sama wortel. Sehat ya? Sehat konsepnya. Sama kayak sekarang sehat kejemur. Yes. Jangan lupa tetap pakai masker. Stay safe guys. Mau kesana dulu. Kita mau beli tempe guys yang penting. Tempe. 12. Ini aja biar bisa disimpan ya sisanya. Iya. Satu aja cukup. Nah. Ntar bisa dipotong sendiri ya. Orek tempe. Mau beli Tahu mau sekali. Kan nggak nyambung. Ayam, orek tempe. Ayam semur, orek tempe. Sama ini loh kayak buncis. Tumis aja. Tumis maksudnya. Tumis. Tapi kalau buncis wortel sama brokoli tuh jadinya kayak capcay. Iya emang Bikin capcay. Oke. Kita mau bikin capcay Kalau guys. bikin capcay mah ini Guys, jadi kita udah selesai belanja dan ini di kantong tuh ada banyak belanjaan dan nanti akan dieksekusi sama pramugari cantik yang ini. Pokoknya ikutin terus vlog kita ya. Nanti kita bakalan Q&A sama masak-masak ya. ya sambil masak-masak gitu. Oke, bye-bye. Halo guys, nah sekarang kita baru aja sampai di rumah dan ini sekarang kita lagi di dapur ya DPA. Dapur. Dan bareng teman gue, Devi Pramugari. Hits, harus hits ya.
Hits. 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 Sekarang kita rencana mau masak menu apa, Duk? Capcay. Capcay. Kita mau masak capcay di sayurannya. Apa aja sih menu-menu yang ada di dalamnya? Di dalam capcay itu maksudnya? Buncis, ya kan? Ada apa? Ada buncis. Ada buncis. Wortel. Wortel. Ada tomat. Tomat, kita pakai tomat. Ada ayam filet. Ada ayam filet. Nanti bakalan dikasih ayam filet juga. Ada ini sayuran. Ini sayur apa sih sebenarnya? Sayur Nggak tahu loh, sumpah. Ini jamur. Jamur kuping ya? Jamur itu ini jamur. Adalah jamur tapi bukan jamur kuping. Jamur lah intinya. Sama kembang kol. Sama brokolinya ada nggak? Brokolinya tadi di dua tempat. Iya. Pakai pare kah? Enggak. Jadi nanti kalau pakai pare konsepnya bukan capcay. Iya. Jadi apa? Capek deh. Pahit soalnya. Oke, sekarang kita Sama ini kayak satu lagi. lo bantuin ini ya. Bantuin ini bersihin ini. Caranya gini. Oke. Ini brokoli. Sekarang kita bersih lantai kali ya. Sekarang kita siangin bahan-bahannya guys. Nah guys, ini bahan-bahan kita mau bikin capcay ya. Yep. Nah ini beberapa yang tadi udah kita bersihkan. Terus juga tinggal dikumpulin aja buat dimasak. Sekarang Bang Chan lagi motongin tempe guys. Jadi kita mau bikin orek tempe. Dan tadi juga ada beberapa bahan-bahan yang untuk bikin capcay. Dan ini nanti kita bakal olah. Pokoknya nanti gimana rasanya urusan belakangan. Yang penting jadi aja gitu. Nanti ikutin Bang Chan aja. Lagi ngapain, Non? Lagi motong daun bawang. Nah, kamu tuh tadi harus bikin challenge-nya tuh kamu harus bikin capcay. Terus aku harus bikin orek tempe. Jadi nanti ada juri. Jurinya yang lagi kerja di sana ya. Nanti kita bakalan minta nilai ke dia. Masakan siapa yang paling enak gimana, oke? Oke. Nah, nanti setelah ini ada sesi pertanyaan mengenai kegiatan pramugari. Siap jawab nggak? Insya Allah. Aneh-aneh ya pertanyaannya. Nah, nanti kita coba tanyakan ya guys. Oke. Nah guys, gua sekarang lagi mempersiapkan peralatan dapurnya buat bikin orek tempe. Gua akan nyalain Devi. Masakan yang tidak seberapa itu pasti ya masakannya yang enak guys. Kasih tahu dong ke netizen buat bumbu-bumbu buat bikin capcay itu apa aja, sama campur-campuran sayurannya. Nah, jadi kan tadi udah nanya nih ya sama nyokap kan. Oh, Jadi nyokapnya ada- dia pinter masak guys soalnya. Ada gurunya. Ada gurunya. Apa aja katanya tadi? Kalau bahan-bahannya Itu sesuai sayuran yang kita suka ya. sesuai selera. Tapi kalau kita ini pakainya apa aja deh? Kita pakai brokoli. Mana Terus brokoli? mana? Tadi lagi di Nah ini brokolinya. Tadi tuh brokoli, ada kembang kol, ini brokoli sama kembang kol dicampur. terus ini ada wortel, ada daun sawi, Ada buncis, terus pakai buncis, jamur. daun bawang, pakai jamur, Juga. Terus pakai juga ayam tadi filet. kalau misalkan brokoli sama kembang kol itu harus direbus dulu ya Dep ya? Di ini direndam air hangat. Supaya apa? Oh mohon maaf ini udah gelap. Tempenya harus dimasukin guys. Ini masakan Bang Chan. Harus guys, gitu ya. letak. Oke, kita nyalain biar. Exercise ya. Ini baru pertama kali loh guys, gue masak kayak gini biasanya emang nggak pernah. Cuman di rumah Devi seorang. Minyaknya kurang nggak? Kayaknya kurang. Minyak kurang deh. Kebanyakan harusnya 2 kali. Nih, ini fail banget ya guys, jangan ditiru. Jadi minyaknya harusnya tuh tadi ya kan. Soalnya minyaknya juga nanti bakal dipakai lagi guys, karena ini kan bersih ya. Ini bersih, jadi nanti bisa 2 kali pakai. Steril. Capcaynya. Dari warnanya sih Indah kelihatannya ya? enak banget ya. Katanya indah gitu. Cuman kan nggak dilihat dari looknya aja guys, tapi harus dari rasanya juga sama kayak manusia kan. Walaupun indah tapi hatinya kan nggak ada yang tahu. Ini. Pesan moral. Pesan moral tuh enggak tuh.
Pokoknya nanti sementara Bang Chan lagi bikin bumbunya guys buat orek tempe. Kita lihat saja siapa yang paling enak masakannya. Nah guys, sekarang Bang Chan lagi bikin bumbu buat orek tempe. Nah sementara Devi lihat masakannya. Tuh. Kayak ini ya. Chef ini ya. Itu apa namanya? Capcay. Capcay Salaria ya. Iya dong. Nggak kalah lah ya. Nah kalau Bang Chan sendiri lagi bikin bumbu buat orek tempe. Tadi itu bumbunya kayak cabai rawit, terus juga bawang putih, sama nanti ini bawang merah diiris. Konsepnya jangan dicampurin kalau yang ini guys, soalnya nanti biar jadi penghias juga. Ya. Tapi rasanya juga tekstur dari masakannya nanti jadi terlihat Indah menggoda. ya, menggoda. Cakep. Tinggal dimasukin guys. Aduh. Gila, bumbunya mantap. Udah gak sabar kayaknya. Tinggal kita aduk-aduk. Nah sementara tadi masakan Devi udah matang guys. Masakan aku udah siap. Nih, ayo tinggal ayam goreng gue. Ayam gorengnya bersama tuh. Oh, ayam goreng bersama ya. Tinggal Terserah Bang Chan deh, terserah Bang Chan. atur aja ya asal gue bahagia. Iya, atur aja gimana selalu bahagia, selalu tersenyum. Ikhlas katanya. Nah guys, kalian bisa lihat sendiri dari warnanya sama rasanya. Yang di sini juga bisa ngerasain, kayaknya emang enak banget. Baunya enak banget ya. Ini pokoknya kalau videonya bisa mencium nih, aduh. kayaknya langsung ngiler aja tuh. Langsung ambil kameranya. nasi nih pasti. Soalnya makanan gue pasti, Ayam. masakan gue nggak mungkin gagal guys. Oke. Soalnya gue mantan chef internasional. Oh, oke, internasional apa nih? Internasional tingkat halu guys. Semoga rasanya mantap. Kita simpan di piringnya. Nah, ini capcay aku udah matang. Sekarang kita tinggal taruh. Nah guys, setelah tadi kita masak-masak, sekarang kita lagi ada di sesi Q&A bareng Devi, salah satu pramugari Di maskapai Indonesia. nggak boleh disebutkan Merek ya, ya. nggak boleh. Nah tadi sebelum kita bikin Q&A ada beberapa story di question box itu. Jadi banyak netizen yang bertanya Bang Chan seputaran mau nanya-nanya juga ya. Nah, Bang Chan juga pengen tahu lah gimana seputar pramugari, dunia pramugari sama pramugara itu. Nah, pertanyaan pertama dimulai dari pertanyaan dari Zakiyah Jahra. Persyaratan jadi pramugari apa aja, Kak? Nah, terus boleh lulusan apa aja, dia bilang. Oke, jadi syarat jadi pramugari dia harus perempuan ya, pramugari. Kalau Enggak, maksudnya pramugara itu kan lebih kayak pramugari sama pramugara gitu. ya itu tinggi badan minimal 100. Jadi kita ambilnya umum aja kali ya. Jadi Iya, umum aja ya. persyaratan jadi pramugari dan pramugara, karena kan mungkin yang nonton nggak semua cewek, pasti ada cowok juga. Ya, terus juga dia tergantung maskapai nanti ada beberapa yang beda, tapi secara general sih hampir sama. Tinggi badan 158. Itu untuk cewek. Cewek. Pramugari. Dan untuk pramugaranya 165 kalau nggak salah. 160. Kalau 168 gitu. 165 bukannya 170. 168. 168. Nah, berat badannya proporsional. Ya dikurangin aja itu 110. Biasanya tuh kalau cewek berapa, cowok berapa minimal? Devi tahu nggak? Kalau aku tahu sih cewek minimal 158 kan tinggi badan. Kalau berat badan berarti minimal 48. 48. Tapi dia bisa under 3 kilo di bawah proporsional. Jadi 45 masih bisa. Yang penting sesuai kriteria ya. Jadi dari boleh look juga ya. 3 kilo lebih atau 3 kilo kurang berat badannya. Terus Kalau untuk yang pria nih, pramugara. pramugara juga kayak gitu. Tinggi Dari badannya 168 tadi ya, 168 minimal. Ya kalau bisa lebih tinggi dari itulah, soalnya kadang ukuran di rumah sama ukuran di tempat perekrutan tuh suka beda. Oh, biasanya tuh lebih ada pengurangan atau emang di sana tuh real? Kadang di sana lebih
kecil. Kenapa aku juga kelihatannya lebih pendek di sana? Iya karena Nggak ngerti ya. pernah sih beberapa temen ada yang cerita ya. Jadi tuh sebelum kayak misalkan dia tes gitu sama di rekrutmen gitu, tinggi badannya tuh udah diukur tuh kayak sedemikian beberapa kali dan Iya. memang hasilnya tuh sama. Tapi pas di sana tuh kayak ada pengurangan gitu. Iya, kadang suka nggak dikurangin sih, cuma nggak ngerti juga alat ukurnya beda gitu. Udah lah. Jadi tadi beberapa persyaratan. Nah kalau untuk lulusannya sendiri tuh gimana Kak? Sekolah? Lulusannya minimal SLTA. Jadi SLTA. SMA bisa, SMK bisa, atau MA juga bisa. Gitu. Jadi- Pokoknya SLTA sederajat lah. Jadi itu SMA ya minimal. Minimal. Nah jadi itu tadi beberapa persyaratannya. Gimana caranya jadi pramugari dan pramugara. Dan itu udah terjawab semua tadi ya sama Devi. Dan sekarang next question. Suka dukanya jadi pramugari itu apakah? Nah, Mau sukanya dulu apa dukanya dulu nih? bisa dijelaskan nggak? Nah, mungkin dari sukanya dulu ya. Sukanya dulu. Oke, sukanya banyak ya. Sukanya tuh kalau aku pribadi sih aku bisa jalan-jalan dari Oh, jadi bisa ujung- traveling ya. traveling, karena aku suka main kan. Jadi Suka konsepnya jalan-jalan. bekerja sambil jalan-jalan, Ya, guys. bekerja sambil. Jadi bukan jalan-jalan yang dibayar. Oh, ya iya gitu. bisa jadi jalan-jalan yang dibayar. Jadi aku bisa dari ujung timur ke ujung barat kayak Dari gitu. Sabang sampai Merauke ya. kayak gitu Terus ya. Dari Myanmar sampai Pulau. Rote. Oh, seperti lagu ya Iya. konsepnya ya. Terus aku tuh suka kuliner juga, jadi aku Oh, suka jadi- nyobain makanan-makanan khas daerah Oh, gitu ya. Jadi enak banget ya. Iya, Jadi enak seru banget. banget. Jadi Devi bisa tahu kayak makanan daerah ini apa yang enak. Iya, Terus juga Bang San. jenisnya apa aja Iya, kayak betul. gitu. Terus kayak sambal tiap daerah tuh kadang beda-beda, kayak aduh enak banget sih. Oh, jadi kayak rasa-rasa gitu. dari Iya, ada setiap khas makanan gitu. daerah itu ada khasnya ya. Terus cabai-cabai tempat beda daerah tuh pedesnya beda. Bukan cabai-cabian. Beda. Nah, terus kalau dukanya nih, Nah, dukanya gimana nih? Tapi sukanya juga kadang ada relasi teman baru iya, ya. ketemu teman dari baru, dari ketemu- setiap daerah iya, gitu. betul. Karena mungkin dari apa? Dari pekerjaan juga kadang kan nanti Devi kayak disatuin sama temen yang mana nih dari daerah Iya. mana, daerah mana. Terus juga Betul. mungkin Kita jadi banyak keluarga. ada keluarga juga. Keluarga baru ya kan. Keluarga Nah. tapi yang belum ada tangganya. Oh, rumah tangga Iya. rumah tangga dong Iya, rumah tangga. jadinya. Terus Terus dukanya gimana? kalau dukanya ya karena aku jauh dari orang tua, nah itulah dukanya. Aku Oh. jadi jarang pulang ke rumah. Itu kan kendala kayak misalkan buat dia dari keluarga lah, misalkan Iya. dari pribadi sendiri. Nah mungkin kalau misalkan di pekerjaan gitu. Kalau di pekerjaan aku kadang sedihnya itu lihat hari libur, Biasanya hari kayak raya, hari raya kayak aku gitu. nggak bisa. Oh, jadi ada jadwal masuk Kadang biasanya di hari-hari raya, besar gitu hari ya. raya besar tuh nggak ada libur kan. Terus atau libur nasional gitu, libur-libur tahun baru. Nah itu juga Jadi nggak bisa ngerayain ya nggak- sama iya, keluarganya. iya bisa kalau pas schedule-nya pas, jadwalnya pas bisa. Jadi mungkin Tapi ada banyak enggaknya. banyak enggaknya. Jadi mungkin ada beberapa schedule guys nih. Kalau misalkan ya ibaratnya sama kayak di hospitality sih ya pekerjaannya namanya Di jasa kan di nggak jasa ada kok libur nggak ya ada kan. libur di hari raya, mungkin ada cuman kebanyakan enggak kayak gitu. Tapi ya no problem sih. Terus apa lagi? Terus dukanya tuh jadi LDR. Oh LDR. Iya. Oh aku jadi nggak bisa LDR. kalau misalkan sama pacar gitu ya Iya, jadi jauh, kalau jadi jadi jauh waktunya sama pun pacar. nggak intens guys. Nggak intens. Nah makanya kalian nih guys yang punya pacar pramugari sama pramugara kuat-kuat aja. Kuatin ya. Nah terus pertanyaan selanjutnya, pramugari itu harus cantik nggak kak? Cantik itu relatif ya nggak sih? Iya, kata-kata mutiara keluar Iya, ya. maksudnya kan tergantung orang tuh ngeliatnya gimana. Cantik itu kan nggak berarti Yang harus. penting hatinya ya. Cantik itu nggak harus putih, nggak harus rambutnya lurus, yang keriting sama kulitnya eksotis juga cantik. Yang penting Banyak looknya yang enak cantik. dilihat ya. Looknya enak dilihat, Terus juga attitude-nya bagus yang attitude-nya penting. bagus, terus auranya menyenangkan ya nggak sih? Intelijennya kuat. Ya, kita jadi kalau ngobrol sama orang tuh ini orang Smart juga. menyenangkan ya Nah nggak itu sih? harus bisa bahasa luarnya sih. Ya, bahasa Inggris standar lah bahasa Inggris. Karena kan mau nggak mau kita kan terbang
penumpangnya nggak cuma orang domestik, kadang orang internasional juga. Terus gimana caranya? Sebenarnya bahasa sehari-hari kayak gimana cara nawarin makanan, minuman, nawarin bantuan, kayak gitu, sesimpel itu. Dengan smart, excellent gitu. Iya, Apa jadi sih? yang pokoknya harus sesuai, yang komunikatif lah, bahasa sehari-hari kayak gitu. Tapi Nggak harus yang pakai grammar banget gitu, nggak usah. Yang penting dia ngerti, kita ngerti maksudnya apa dan sopan. Intinya sopan. Jadi kayak gitu guys. Dan pertanyaan selanjutnya, seandainya kalau ada kendala saat penerbangan, apa yang dilakukan pramugari Kak? Ada kendala nih. Kendalanya apa? Misalkan apa tuh yang sering riskan gitu? Sorry guys. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, pernah nggak sih Kak pada saat penerbangan itu selama kerja ada kendala nggak? Kendala pasti ada ya, karena jadi nggak lancar-lancar terus, enggak. Selama Devi kerja gitu pernah nggak sih ada kendala saat terbang kayak gitu? Apa? Misalkan ada insiden atau apa kayak gitu? Oh iya. Bisa diceritain nggak? Jadi sebenarnya yang aku sering rasain sih kendalanya tuh kadang kalau mau servis minuman gitu ternyata goyang gitu. Kalau pesawatnya jadi kena awan ya? Ya, turbulensi. Turbulensi. Ya, turbulensi. Jadi pesawatnya goyang gitu, kena awan kan. Jadi ya, itu kayak kendala gempa banget gitu sih. ya? Iya, berasanya kayak di mobil sih gitu. Cuma karena kita udah biasa jadi kita nggak terlalu panik. Cuma kalau yang kenceng banget ya baru panik lah gitu. Tapi pernah nggak yang sampai kenceng sih. banget gitu? Pernah, kenceng itu banget. pada saat cuaca ekstrim atau Iya, gimana? itu cuacanya kurang bagus ya, tapi sebenarnya pasti kan udah lewat jalur yang aman. Pasti pilot udah lewat jalur yang aman, cuma kadang ada awan yang nggak kelihatan gitu. Terus baru kita masuk ke awan itu kayak gitu, berasanya kayak dikerikil gitu. Tapi nggak apa-apa sih, masih safe. Kita bawa motor terus di batu kerikil kayak iya, gitu batu ya? kerikil lah. Tapi masih safe sih, sejauh ini masih aman dan nggak pernah terjadi hal-hal yang gimana ya. Kan kita juga udah di training gimana caranya biar nggak panik, terus gimana caranya biar nggak bikin penumpang panik juga iya, kayak gitu. Iya, panik juga. Terus apa step-stepnya gimana kalau ada kayak gitu turbulence. Jadi seperti itu guys, apa kendala yang dialami Devi selama jadi pramugari. Terus pertanyaan selanjutnya, di masa pandemi kayak gini masih sering ada penerbangan nggak Kak? Atau dikurangi kayak gitu jadi schedule-nya? Kalau penerbangan itu udah pasti berkurang ya. Makanya aku juga jarang terbang Bang Chan, jarang terbang, makanya kita gabut bikin vlog ya kan. Oh jadi sambilan ya? Sambilan. Nah, jadi soalnya bukan main-main ini 1 juta subscribe. Iya, jadi apa? Gimana penerbangan tuh? juga Ada sedikit. pengurangan penerbangan nggak? Pengurangan Schedule maksudnya? Iya, schedule berasa banget sih. Dulu kan full hampir setiap hari terbang. Tapi sekarang jarang terbang. Tapi aku ambil hikmahnya sih. Jadi kayak aku ada waktu untuk istirahat. Buat istirahat juga. Kesehatan itu paling penting sih kesehatan guys. penting kan di masa buat apa kayak pandemi banyak ini. uang tapi kalau misalkan kita nggak sakit-sakitan sehat, ya kan? Terus juga lebih kayak intens ketemu keluarga nggak sih? Tapi nggak juga sih kan keluarga, karena kita nggak boleh sering-sering mudik ya kan. Iya. Karena kan kita bepergian jauh itu harus isolasi antisipasi mandiri, juga ya kalau misalkan nanti iya. ada jadwal schedule kayak gitu. Iya, takutnya nanti juga tiba-tiba di request terbang, aku posisinya di luar kota, nggak bisa gitu. Jadi udah stay aja di rumah, jaga kesehatan, nggak usah main-main, nggak usah jalan-jalan dulu. Nah itu yang paling penting. Pokoknya itu guys. Dan last questionnya, Kak pernah dapet customer yang ngeselin gak sih di dalam pesawat? Nah biasanya kan ada kayak history penumpang gitu. yang Kayak ngeselin pernah gitu ya? kayak ada insiden apa sama penumpang di dalam, terus gimana kayak ceritanya kayak gitu, bisa diceritain nggak? Jadi kalau ini konteksnya kayak penumpang ngeselin gitu Iya. Penumpang ngeselin pasti Kadang kan di dalam kan pernah. nggak semuanya penumpang itu baik-baik aja, baik-baik aja standar-standar atau aja. misalkan yang ngikutin SOP yang ada di dalam Kadang peraturannya ini sih, gitu kan. ada sih kadang penumpang lucu-lucu gitu, kayak goda-godain biasa sih, cuma kayak ya udahlah, gak usah diambil hati kan. Maksudnya yang penting selama dia masih nggak apa Di namanya jalur kontak yang ya kan, konteks yang biasa aja gitu ya biasa aja nggak ya. macem-macem. Biasa lah, paling kayak
kopi nih gitu kan. Mbak, kopi ada nggak gitu kan. Ada bapak gitu. Kalau nomor WA oh gitu. jadi kayak konsepnya ngegodain ya guys. Waduh. Kayak gitu kan. Kalau akun Instagram gitu. Kalau itu kan jahil ya. Jadi kalau misalkan yang kadang tuh cerewet atau pernah dimarahin customer enggak? Kalau dimarahin enggak, tapi lebih kayak ke dia tuh ngeyel. Oh, ngeyel. Jadi aku mau mindahin dia karena dia nggak sesuai dengan kriteria yang harusnya duduk di situ. Oh, jadi seatnya ya? Seatnya itu karena emergency exit kan. Kadang kan beberapa juga ada penumpang yang duduk tuh nggak sesuai seat ya. Tapi mungkin kalau misalkan emang nggak ada penumpangnya sih no problem. Kadang kan ribetnya misalkan ada penumpang. Ada penumpangnya, terus dia bawa teman. Iya, maunya tapi duduk bareng. Iya, duduk bareng. Ya, sedangkan itu kan bukan seatnya. Itu standar lah, itu standar biasa. Lah. Cuma yang ngeyelnya itu kalau yang standar normal aja nggak apa-apa. Aku sih lebih ya udah gitu. Kalau misalkan emang bisa duduk di situ silakan. Tapi kalau yang berkaitan dengan safety, kayak ini nggak bisa nih. Oh ya udah, mau nggak mau harus aku pindahin. Mau dia ngeyel enggak, tapi kan saya bayar di sini. Saya mau di sini. Ya kalau misalkan kalau ibu mau masalah duduk di itu sini, sih kan soal SOP ya. Jadi mau menentang apapun kayak customer gitu ya tetap kalah. Iya, karena misalkan kalau kita benar. Karena saya tuan rumah. Iya benar. Mau customer itu katanya raja, tapi kan saya yang punya rumah gitu. Jadi saya mematuhi peraturan yang ada jadi saya bebas untuk menentukan siapa yang masuk ke rumah saya gitu. Jadi pastilah dalam pekerjaan tuh pasti ada masalah atau misalkan ya hal-hal yang ibaratnya komplainan lah, namanya kita kerja di hospital. Kadang kan kalau duduk di emergency exit itu kan dia nggak boleh tasnya gede-gede kan di pangku, harus semua ditaruh di bagasi atas. Kadang dia ngeyel, Mbak tas saya mahal banget ini gitu, nggak mau ditaruh sombong di atas. Ya, kadang-kadang ada yang kayak gitu tuh, nggak semua. Ada yang ngeyel, Mbak tapi saya maunya tas saya jangan ditumpuk, maunya di pangku aja kata dia. Ya udah, kalau misal tasnya nggak mau dipindahin ya ibunya saja yang saya pindahin, ya nggak sih? Duduknya di mana dong? Ya ibu saya pindahin di belakang, ada yang kosong di belakang. Oh, kira di sayap pesawat. Gitu Bang Chan. Males lah ribet-ribet pramugari ya. Itu banyak cowoknya nggak sih Kak katanya? Oh, mohon maaf, saya satu aja kayak masih ini ya? Masih ngambang. Oh, langsung pengennya nikah aja kayak gitu ya? Saya soalnya nggak cari pacar guys. Cari suami. Saya cari suami. Jadi ya. Semoga Kak Depi punya jodoh yang sesuai kriteria. Amin. Ya. Tapi selama ini gimana sih? Selama ini maksudnya kriteria cowok Kak Depi bisa dijelaskan nggak? Jelas. Ya pokoknya dia tanggung jawab. Terus dia penyayang, sayang sama aku, sayang sama keluarga aku, sayang sama keluarganya juga. Terus dan neko-neko orangnya. Yang penting komunikasinya lancar ya. gitu. Terus juga sejalan. Lebih produktif juga ya. Produktif, transferan jalan enggak. Konsepnya kita bisa cari uang sendiri kan. Kita cari jadi cewek-cewek mandiri ya. Cewek mandiri. Seperti itu. Nah, itu guys beberapa pertanyaan yang tadi udah kalian tanya di question box, udah dijawab semua. Jadi kalau misalkan kalian ada yang berminat buat jadi pramugara, kalian bisa apply. Biasanya kalau sekarang tuh banyak nggak sih? Ada. Tetap ada perekrutan. Oh, ada perekrutan. Makanya dipantengin aja terus link-linknya perekrutan pramugari gitu. Nah, itu mungkin referensi dari beberapa yang dikeluarkan dari Kak Depi. Maksudnya beberapa referensi ya. Iya. Jadi guys, jadi ini masakan yang udah jadi. Sekarang gue mau coba sama kakak gue juga. Gimana Bang? Enak gak? Enak parah. Parah, enak banget. Yang mana yang enak? Tuh lihat, kelihatan lah ya. Kelihatan ya mana yang jago masak, mana yang pura-pura jago masak. Thank you Bang Chan. Next kita masak-masak lagi ya. Thank you yang udah ngikutin vlog kita. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Tunggu vlog selanjutnya. Dadah.